Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Todi do anggo de bata. Asakana martangyeng tu ibana patut martangyeng di bagasa todi dohot asitongan. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita hari inilah menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes mau menyatakan umat Kristen itu, murid-murid Tuhan itu, mengajak menyembah, berdoa, melakukan ibadah puji-pujian adalah menunjukkan hidupnya. Bagian orang yang berdoa, orang yang menyembah Tuhan harus di dalam roh dan kebenaran. Karena banyak orang rajin beribadah, rajin menyembah Tuhan, tapi bukan dalam roh. Terbukti kenapa? Sering berkelahi, sering ribut, sering kekacauan. Mereka datang beribadah tapi berkelahi. Mereka datang beribadah tapi gontok-gontokan, bahkan bawa senjata, bawa parang, bawa pisau, bawa peluru. Benarkah itu menyembah Tuhan? Seperti itukah kita disuruh? Tapi di sini Yesus Yohanes berkata menyembah dalam roh dan kebenaran. Di bagasa todi tongan. Maka kita akan menunjukkan bagaimanakah saya menyembah. Bagaimanakah saya hidup saya ini. Ibadahku adalah hidupku. Hidupku adalah ibadahku. Itu yang perlu. Bahwa ibadah saya itu adalah hidupku. Harus dilihat bahwa ibadah saya itu adalah melalui hidup saya. Dan hidup saya adalah ibadah saya kepada Tuhan. Maka harus kudus. Itulah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Karena di ibadah kita itu, di dalam doa kita itu, permohonan-permohonan kita itu, segala puji-pujian dan permohonan kita adalah harus di dalam roh dan kebenaran. Maka jiwa kita juga, hidup kita juga. Jadi jangan berbeda. Kadang-kadang pintar berdoa, bertele-tele, dengan mengucapkan syukurnya, dengan bertele-tele berdoanya. Begitu kata-katanya seperti puisi yang hebat. Tetapi hidupnya kacau. Tetapi rumah tangganya cerai. Broken home, sering berkelahi. Untuk apa? Tapi orang yang menyembah dan mengenal Tuhan itu dalam roh dan kebenaran artinya menunjukkan bagian daripada hidupnya. Maka saya akan menyingkat dengan hai. Hidupku adalah ibadahku. Hai. Artinya ibadahku adalah hidupku. Jamitaku nguluki do gabi jamita. Begitu dah. Ikut tabahin dong mulut tau jamita tu akan humaliang tu akan dongata tu akan anak kota tu permatangga menunjukkan hidup kita ini adalah khotbah bagi mereka tanpa kata-kata dulu. Udah pola perjulah kata-kata tapi perilaku dan perbuatan itu dulu harus menjadi khotbah bagi mereka. Maka akan menjadi sebuah iman dengan penyembahan ibadah di dalam roh dan kebenaran. Itu nalamon di patah. Asadang kemunafikan dan kepura-puraan, tetapi Allah di dalam roh tadi, di dalam kebenaran tadi, ikut dos hatata, dohok pabainata, ikut dos sama perbuatan dan perkataan. Seorang pengkhotbah, seorang murid Tuhan, seorang Kristen harus yang sudah ditebus harus sesuai janji kata-kata dan perbuatannya. Amin. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami sebagai hidup dalam roh dan kebenaran. Amin.